Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Ananda Khofifah, Arina Kurota Ayun, Cerina Catur Kusuma, dan Devi Rofiatus Solihah. Di sini kami akan membahas soal ujian nasional IPA. Dosen pengampu, Ibu Diah Susanti. Ujian nasional atau UN diselenggarakan untuk mengukur pencapaian kompetensi kelulusan peserta didik pada jenjang satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah sebagai hasil dari proses pembelajaran, sesuai dengan standar kompetensi kelulusan atau SKL. Salah satu tujuan ujian nasional atau UN adalah membina dan mendukung satuan pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan, melalui evaluasi dari ujian nasional. Selain sebagai tolak ukur pendidikan di Indonesia, UN juga sebagai bahan evaluasi bagi seorang guru dalam profesionalismenya dalam mengajar di sekolah atau di kelas. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan membahas tentang ujian nasional yang telah dilaksanakan yaitu pada tahun 2018. Soal yang pertama, rantai makanan yang terjadi pada ekosistem kebun adalah jawaban yang paling tepat yaitu D, di mana selada dimakan oleh belalang, kemudian belalang dimakan oleh burung kutilang, dan burung kutilang dimakan oleh ular. Soal nomor 2, bentuk adaptasi tumbuhan tersebut adalah gambar tersebut merupakan gambar tanaman enceng gondok yang merupakan tanaman hidrofit atau hidup di air. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa adaptasi yang tepat pada tanaman yang ditunjukkan oleh gambar adalah akar yang lebat atau serabut serta tangkai daun berongga, sehingga jawaban yang tepat adalah B, di mana akar lebat dan tangkai daun berongga. Soal nomor 3, tumbuhan paku yang menempel pada pohon kelapa membentuk simbiosis. Hal ini terjadi karena jawaban yang paling tepat yaitu A, di mana tumbuhan paku mendapatkan tempat hidup sedangkan pohon kelapa tidak diuntungkan atau dirugikan. Artinya, dalam hubungan tersebut salah satu pihak diuntungkan, sedangkan pihak lainnya tidak untung maupun rugi. Pihak yang diuntungkan adalah tumbuhan paku. Dengan menempel di pohon kelapa, tumbuhan paku mendapatkan tempat untuk hidup. Soal nomor 4, tanaman jagung menggulungkan daun saat musim kemarau. Hal ini bertujuan untuk mengurangi penguapan. Tumbuhan lain yang memiliki cara beradaptasi sama adalah maksud menggulung ini untuk mengurangi penguapan air di dalam tanaman sehingga tanaman tidak mudah layu dalam jangka waktu tertentu. Sehingga jawaban yang paling tepat yaitu D, padi dan tebu. Soal nomor 5, gajah melakukan aktivitas berkubang bertujuan untuk. Jawaban yang paling tepat adalah D, menurunkan suhu tubuh dan menguatkan kulit. Karena dengan berkubang dalam lumpur, gajah menghindari paparan berlebih terhadap kulit dari radiasi matahari. Di sebuah kebun ditemukan adanya seekor walang sangit yang akan dimangsa oleh tokek. Upaya perlindungan diri yang dilakukan walang sangit dari predatornya adalah jawaban yang paling tepat yaitu D, mengeluarkan bau menyengat. Dilansir dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Lampung, cara walang sangit melindungi diri adalah dengan mengeluarkan aroma yang menyengat. Dengan demikian, walang sangit yang sedang terancam dapat menghindar dari serangan predator yang mengincarnya. Soal nomor 7, komponen rantai makanan kebun terdiri atas belalang, burung, rumput, dan ular. Perubahan yang terjadi jika burung punah adalah jawaban yang paling tepat yaitu B, rumput berkurang dan ular punah. Di mana jika burung tidak ada maka belalang merajalela, menyebabkan rumput berkurang sedangkan ular tidak mendapat makanan. Soal nomor 8, kerusakan ekosistem di daerah aliran sungai semakin mengkhawatirkan. Hal ini disebabkan alih fungsi lahan bantaran sungai dan penebangan liar di daerah hulu. Upaya yang tepat untuk memperbaiki kerusakan alam tersebut adalah jawaban yang paling tepat yaitu B, tidak mendirikan bangunan di bantaran sungai serta reboisasi di daerah hulu. Soal nomor 9, ciri pubertas pada laki-laki adalah jawaban yang paling tepat yaitu D, dada bidang dan mimpi basah. Karena ciri pubertas pada laki-laki yaitu suara menjadi berat, tumbuh jakun, dada bidang, tumbuh kumis, mimpi basah, dan lain-lain. Soal nomor 10,
Fungsi bagian rangka seperti pada gambar adalah melindungi titik-titik. Jawaban yang paling tepat yaitu A. Jantung dan paru-paru. Karena gambar tersebut merupakan gambar tulang rusuk dan dada yang berfungsi untuk melindungi organ jantung dan paru-paru. Tulang rusuk bergabung dengan tulang dada karena dihubungkan oleh tulang rawan yang bernama kosta. Soal nomor 11. Ulat tongkol merupakan hama yang menyerang tongkol jagung dan kemudian memakan biji jagung sehingga jagung menjadi rusak. Hewan ini termasuk kelompok serangga yang mengalami daur hidup dan sangat merugikan petani karena jumlah jagung yang dipanen menjadi menurun. Fase daur hidup hewan yang mengganggu tanaman jagung tersebut adalah jawaban yang paling tepat yaitu larva. Karena serangga ini mengalami metamorfosis sempurna, perkembangbiakannya terdiri dari 4 stadium yaitu telur, larva, pupa, dan imago. Pada umumnya, ngengat atau serangga betina meletakkan telur pada bagian tanaman yang banyak rambut-rambutnya seperti pucuk, batang, tangkai. Setelah dilaksir dari antara 2-4 hari, telur ini akan berubah menjadi larva dan akan memakan makanan yang ada pada sekitarnya. Misalnya, tanaman jagung yang awalnya telur berada di bagian rambut-rambutnya, namun setelah berubah menjadi larva akan masuk ke dalam bagian tongkol dan memakan bagian tongkol jagung ketika melewatinya. Soal nomor 12. Pasangan yang tepat antara tumbuhan dan perkembangbiakannya ditunjukkan oleh nomor. Jawaban yang paling tepat yaitu D, 2, 4, dan 5. Karena pohon bambu dapat dikembangbiakan dengan cara bertunas. Tunas akan muncul dari akar rimpang bambu. Akar rimpang bambu akan terus bertunas sehingga bambu akan tumbuh berumpun. Soal nomor 13. Hewan yang memiliki daur hidup serupa dengan gambar adalah jawaban yang paling tepat yaitu A. Nyamuk dan lebah. Karena kupu-kupu termasuk dalam daur hidup sempurna. Daur hidup terbagi menjadi 2 yaitu sempurna dan tidak sempurna. Perbedaan terdapat pada banyaknya tahap perkembangan. Sempurna memiliki 4 tahap. Hewan yang mengalami daur hidup sempurna adalah kupu-kupu, katak, nyamuk, lalat, dan lebah. Sedangkan hewan yang mengalami daur hidup tidak sempurna adalah kecoak, capung, jangkrik, dan belalang. Soal nomor 14. Anggota gerak pasif ditunjukkan oleh nomor. Jawaban yang paling tepat yaitu D, 3 dan 4. Di mana alat gerak pada manusia dibagi menjadi 2 yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktif adalah otot, sedangkan alat gerak pasif adalah tulang. Pada gambar yang menunjukkan alat gerak pasif atau tulang adalah nomor 3 dan 4. Soal nomor 15. Seorang anak sering mengeluh terasa perih dan kembung disertai rasa mual pada bagian perutnya. Hal tersebut disebabkan karena getah lambung terbanyak mengeluarkan asam lambung sehingga dinding lambung luka. Cara yang tepat untuk mencegah penyakit di atas adalah jawaban yang paling tepat yaitu A. Pola makan yang teratur. Karena cara yang dapat dilakukan adalah mengatur pola makan, tepatnya mengonsumsi makanan yang baik untuk asam lambung, menghindari yang tidak memicu gejala, serta mempraktikkan kebiasaan makan yang benar. Soal nomor 16. Ali mengeluhkan sakit perut setelah jajan sembarangan. Ia berkali-kali buang air besar disertai dengan darah dan lendir. Setelah diperiksa oleh dokter, ditemukan bakteri Entamoeba hitolistisa. Berdasarkan gejala tersebut, Ali menderita penyakit. Jawaban yang paling tepat yaitu C, disentri. Disentri adalah infeksi usus yang menyebabkan penyakit diare berdarah. Disentri disebabkan oleh adanya infeksi bakteri atau parasit. Spesies yang sering menyebabkan disentri adalah Shigella atau disentri baciller atau Entamoeba hitolistisa atau disentri amoeba. Diare yang dialami oleh penderita disentri cenderung cair dan disertai darah di dalamnya. Disentri ini memiliki episode-episode tertentu. Soal nomor 17. Berdasarkan gambar tersebut, apabila membran karet dilepas, maka proses yang terjadi adalah jawaban yang paling tepat yaitu B. Tekanan udara dalam tabung tinggi, udara keluar dari dalam tabung, kedua balon mengempis.
Karena sebelum membran karet dilepas, tekanan udara dalam tabung rendah. Dan ketika membran karet dilepas, tekanan udara naik dan udara di dalamnya keluar dengan keadaan balon yang mengempis. Soal nomor 18. Peristiwa berikut yang menunjukkan proses penyumbliman yaitu jawaban yang paling tepat yaitu D. Kapur barus yang digunakan dalam almari. Karena peristiwa yang terjadi pada kapur barus yang wujudnya padat lama-lama akan habis karena menguap, berubah menjadi gas. Soal nomor 19. Pasangan kegiatan dan perubahan wujud yang benar adalah jawaban yang paling tepat yaitu B. 1C dan 3D. 1C karena pakaian yang kering setelah terjadinya penguapan air yang diakibatkan oleh sinar matahari. 3D meletakkan kamper di tempat terbuka menyebabkan proses penyumbliman. Soal nomor 20. Air dan batu bata memiliki persamaan sifat. Jawaban yang paling tepat yaitu C, volumenya tetap. Karena jika air dan batu, volumenya tidak akan berkurang kecuali dikurangi. Baik, itu tadi merupakan paparan materi dari kelompok kami. Apabila dalam penyampaian kami terdapat kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.